Shalom, salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tentunya kita sering mendengar atau mengucapkan kata ini, alasan. Sebagai contoh, saya pernah bertanya kepada seorang anak muda yang mau melayani, apa sih alasan kamu melayani? Lalu anak muda ini menjelaskan bahwa alasan dia melayani Tuhan itu karena dia rindu sekali melayani Tuhan dengan bakat atau talenta yang dimilikinya. Kemudian ada juga anak muda lain yang menjelaskan alasannya bahwa melayani itu adalah ekspresi rasa syukurnya. Bisa dikatakan bahwa alasan itu menolong kita mengenali sebab yang mendorong kita untuk mencapai atau mewujudkan sesuatu dengan harapan ada sesuatu yang baik dan bahkan perubahan yang lebih baik di masa depan. Rasul Paulus mengajak kita orang-orang percaya untuk mengenali alasan dalam menjalani kehidupan kekristenan kita. Mari kita membaca dari Roma pasal 12 ayat 1 sampai 8. Demikian bunyinya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita. Walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Oleh kemurahan Allah, ini adalah satu frasa yang merupakan alasan yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Sejatinya Allah mewujudkan kemurahannya bukan hanya satu kali saja, melainkan lebih dari itu. Rasul Paulus telah menjelaskan panjang lebar pernyataan kemurahan demi kemurahan Allah di Roma pasal 1 sampai 11. Kemurahan Allah itu diwujudkan dengan Allah berinisiatif menyelamatkan manusia yang berdosa. Dan kemurahan Allah itu juga diwujudkan dengan mengutus Yesus Kristus sebagai juru selamat untuk mengampuni, mendamaikan, membenarkan, dan
Kemurahan Allah yang diwujudkan ini nyata juga dengan hadirnya pemulihan relasi antara kita dengan Allah, sehingga kita punya status sebagai anak Tuhan. Bahkan kemurahan Allah itu diwujudkan dengan mengaruniakan Roh Kudus kepada kita, agar kita bisa membangun relasi yang lebih akrab, yang lebih lekat dengan Tuhan melalui kehidupan doa kita. Dan masih banyak lagi sebetulnya wujud kemurahan demi kemurahan Allah yang dijabarkan oleh Rasul Paulus di pasal-pasal sebelum pasal 12 ini. Dengan mengingat kemurahan demi kemurahan Allah ini, Rasul Paulus berharap kita ini punya daya dorong untuk menjalani kehidupan baru bersama dengan Tuhan. Kita punya sebuah kesadaran, punya intensi ya, secara sengaja menyerahkan hidup kita sepenuhnya dengan totalitas kepada Tuhan. Dan itu diwujudkan dengan persembahan yang hidup. Kita juga rela dibentuk, diproses, mulai dari cara pandang, cara berpikir, cara menjalani kehidupan. Itu adalah transformasi diri. Kita terlibat dalam pelayanan karena kita sudah mendapatkan kemurahan Allah yang limpah. Kita rindu kemurahan Allah yang limpah itu bisa kita sharingkan melalui pelayanan kita. Sehingga orang-orang yang kita layani terberkati oleh kemurahan Allah. Bayangkan, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, diri kita itu seperti sebuah mangkok, ya, sebuah mangkok atau sebuah gelas yang diisi dengan air. Kita bayangkan bahwa kemurahan Allah demi kemurahan Allah itu seperti air yang dicurahkan ke dalam gelas kehidupan kita, ke dalam mangkok kehidupan kita, dan itu meluber keluar ya, menjadi berkat kepada sesama kita. Oleh kemurahan Allah inilah kita melayani dengan kualitas yang excellent, dengan mumpuni, yang terbaik untuk Tuhan dan juga sesama kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita membangun pertumbuhan rohani kita, pertumbuhan karakter kita, pertumbuhan pelayanan kita. Itu karena alasan oleh kemurahan Tuhan yang bukan hanya terjadi sekali, tetapi berkali-kali karena kita mengalami kemurahan demi kemurahan Allah. Biarlah ini menjadi daya dorong kita untuk lebih mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kemurahan demi kemurahan Allah yang boleh kami alami, kami terima. Terima kasih karena Allah begitu setia mewujudkan kemurahan demi kemurahan Allah ini. Dan kami mau berdoa, Tuhan, biarlah kemurahan demi kemurahan Allah ini menjadi sebuah alasan yang konsisten, alasan yang terus hadir dalam hidup kami. Baik dalam kehidupan kami melayani Tuhan, kehidupan kami berelasi dengan Tuhan dan orang lain, biarlah kami selalu kembali kepada alasan ini. Sehingga dalam perjalanan kami dengan Tuhan menjadi sebuah perjalanan yang terus bertumbuh dan terus semakin nyata kasih Tuhan dalam hidup kami maupun yang kami dapat wujudkan kepada orang lain. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.